ada gak rencana pengen jadi full time housewife gitu, full time mom gitu? Full time tanpa kerja gitu Tanpa ya. kerja, iya. Aduh, enggak sih. Jadi kita sekarang apa-apa nontonnya TikTok ya. Iya, kan iya, apa-apa iya. nontonnya TikTok. Takut banget karena kan banyak TikTok yang nakut-nakutin kayak gila sakit banget, ada komplikasi ini itu. Oh, Aduh, iya, jadi iya, udah iya. overthink duluan gitu. Hai Dex People, welcome to Dex Talk bareng aku Anastasia Kosasi. Nah, hari ini aku kedatangan guest star yang super spesial. Dia seorang mami muda dan juga seorang content creator. Langsung aja kita sambut Brigita Tiffany. Halo Ci, thank you Hai. udah mau main-main ke sini. Iya. Sekarang nih pertanyaan template ya. Aku Iya. pengen tanya kesibukannya apa? Kesibukan aku as a new mom pasti urus baby ya. Tapi selain itu aku masih mau kerja juga sih. Jadi masih ngonten-ngonten sambilan ngurus anak. Oh iya? Sekarang iya. Gitu aja sih kesibukannya. Cici pakai nanny atau Aku pakai, Pakai aku juga. tim pakai. Tadinya tuh aku nggak mau pakai ya kan, bergaya dulu 2 minggu pertama itu nggak mau pakai. terus? Karena pikirannya waktu belum lahiran ya masih hamil, kayaknya aku bisa nih jaga sendiri karena kan aku kerjanya mobile, aku bisa di mana aja ngonten gitu kan. Jadi pengen coba rasain jaga baby sendiri. Yeah. Tapi karena waktu aku lahiran itu nggak selancar yang aku kira, jadinya memutuskan setelah 2 minggu jaga baby sendiri, aku nggak sanggup, jadi aku harus pakai nanny gitu. Tapi capek sih kan, maksudnya kan Iya. kayak habis melahirkan fisiknya kan juga belum Iya, 100% betul. prime lagi, terus kayak harus jaga baby ya. Iya, Susah betul sih. sih. Karena kan kemarin itu lahiran aku C-section. Sebenarnya C-section itu kata orang kan lebih apa namanya? Lebih nggak sakit. nggak sakit ya kan, terus nggak banyak komplikasi juga sebenarnya seharusnya gitu kan. Jadi bisa jaga baby sendiri. Cuman kemarin itu aku ada kejadian kaki aku tuh bengkak banget gara-gara Oh iya? infusan C-sectionnya itu. Jadi karena bengkaknya sampai betis gak bisa jalan, terus perut aku juga masih sakit banget, gak bisa gerak banyak, makanya aku harus pakai nanny. Iya gitu. sih. Kan kayak kalau misalnya habis operasi gitu, operasi melahirkan kan emang gak boleh banyak gerak juga gak sih? Iya betul. Karena jahitan yang di perutnya itu kan kayak masih basah. Masih basah dalamnya ya. Iya, dan rawan sakit, rawan. Terus apa namanya, robek juga sih. Iya, Ya kan, takut ngeri. lepas jahitannya. Iya. Tapi aku penasaran sih, aku selalu nanya ke orang yang habis melahirkan. Apa tuh? Sesakit itu? Ya ini ada orang yang bilang kan kalau C-section gak sakit Ada yang kan. bilang gak sakit, ada yang bilang sakit. Jadi aku bingung nih, sakit atau enggak? Karena jawabannya tuh 50-50. 50-50 Iya. ya, tapi memang hasilnya juga 50-50. Jadi sebenarnya itu tergantung sama badan kita sendiri loh ya kan. Kalau menurut aku memang ada yang gak sakit, mungkin kayak teman aku juga gak sakit. Tapi aku sendiri ngerasain kalau aku sakit gitu. Sakit ya? Sakit, tapi sakitnya bukan pas di belek sakit ya, itu pas serem banget prosesnya ya emang kan. enggak? Pas prosesnya itu misalkan nih waktu itu kalau misalnya ada dokter yang nonton, kalau misalnya salah ada perbaiki ya, sorry ya. Tapi kemarin itu waktu lahiran kan di belek tuh ya kan perut. Terus karena kayaknya sih si babynya ini tuh tadinya kan udah di bawah, tapi mungkin dia bergerak atau gimana, jadi harus ditekan gitu bagian sininya. Bagian perut kita ini ditekan biar babynya tuh keluar, dan pas ditekan itu tuh intens banget sampai sakit. Ya kan, sakitnya tuh bukan sakit gimana, nggak nyaman banget. Tapi maksudnya pas proses itu bukan sakit, tapi lebih ke Gak nyaman ada sesuatu banget kayak gak gitu, nyaman banget. Kayak ditekan perutnya sampai kenceng gitu kan. Jadi nafas juga kayak susah gitu. Nah tapi itu cuma proses berlangsung kayak 5 menit, cepet banget. Pas belek set didorong sakit bentar, abis itu udah keluar gitu. Berarti pain levelnya lebih sakit pas Setelah ya, recovery-nya sakit ya, jujur sampai sakit. sekarang tuh masih kayak agak sesuatu kayak di jahitannya kah? Enggak sih kalau sekarang, karena aku udah 50 harian. Udah 50 harian, jadi begitu udah lewat 40 hari aku berasa langsung enakan badan. Oh lebih oke ya? Ya, udah bisa aktivitas biasa lah? Ya, udah di-clear sama dokter untuk olahraga juga. Iya, temen aku juga dia udah olahraga sih. Tapi bayinya tuh baru berapa bulan ya? Aku lupa, kayak udah 3 bulan sih Udah udah 3 bulan udah boleh. Udah boleh ya, aman. Tahu gak tapi topik hari ini kita mau ngomongin apa? Apa aja nih kira-kira? Topiknya adalah jadi orang tua di usia muda, susah-susah gampang. Ya, kita langsung tanya ke orangnya aja ya. Oke, Iya. Sekarang berarti Cici umur? Aku 24. 24, masih muda banget ya. Iya, masih lumayan muda tergolong banget. muda sih. Iya. Gimana perasaan Cici pas kayak udah mau melahirkan? Ya udah mau melahirkan lah, deg-degan banget gak? Deg-degan sih. Jujur waktu bahkan
sebelum deket-deket lahiran ya, Ya maksudnya kayak pas lagi hamil lah ya. ya itu kepikiran banget sih, karena kan kita sekarang apa-apa nontonnya TikTok ya, Iya, ya kan iya, apa-apa iya. nontonnya TikTok, takut banget karena kan banyak TikTok yang nakut-nakutin kayak gila sakit banget, ada komplikasi ini itu, Oh, aduh iya, jadi iya, udah iya. overthink duluan gitu, takut sih sebenarnya, takut banget. Tapi kan udah di apa ya, udah ke fed up sama TikTok nih kayak ih serem banget, sakit banget, bla bla bla. Nah, pas ternyata kejadian ternyata di atas ekspektasi sakitnya atau malah di bawah ekspektasi? Ada yang di atas ada yang di bawah, jadi ada yang bilang kan bagian ini nggak sakit, ternyata di aku sakit, ada Oh, bagian yang oke. orang bilang ini sakit banget tapi ternyata ternyata enggak. Jadi kayak balik lagi sih ke badan masing-masing Badan gitu, masing-masing ya. karena memang beda-beda banget pas lahiran tuh. Aku juga kayak kalau mikirin hamil dan melahirkan Jadi tuh takut ya? kayak takut sih. Iya sih. Kayak takut apa ya, bukan takut sakitnya doang sih, kayak takut kan nanti kayak siapa kan kayak tahu gak sih baby blue? Oh ya baby blues ya. Iya, kamu sempet kena baby blue gak? Baby blues sebenarnya enggak sih kalau aku pikir-pikir lagi ya. Cuman kan nih ada kalau baby blues tahu aku yang sampai maksudnya kesal sama baby, yang sampai kayaknya marah bener, gitu ya. Enggak sih, enggak kayak gitu. Cuman Enggak. ya Sensi enggak bilang juga enggak sedih, enggak capek gitu, enggak. Maksudnya tetap ngerasain hal itu, tapi enggak sampai yang bikin aku tuh kayak kesel banget deh sama baby aku gitu. Iya, karena enggak sih. aku tuh dengar cerita sindrom baby blues ini tuh di TikTok juga ya, Iya, seperti aku biasa. juga lihat Itu dari tuh TikTok. serem-serem banget. Ada yang Iya. sindrom itu sampai anaknya tuh udah gede. Tapi masih benci gitu ya, Iya, despite sama iya babynya ya. padahal kayak misalnya background keluarganya, kayak background suaminya tuh kayak nggak ada masalah apa-apa gitu. Cuman dia kayak sampai gede gitu loh, kayak Tapi separah iya, itu kayak ngeri banget ngerti sih, soalnya apa ya, biar nggak jadi baby blues tuh memang butuh support dari family, dari suami gitu kan, dan makanya aku juga pakai neni untuk menghindari hal-hal itu Iya, ya bener sih. kan, Karena kayak takutnya maksudnya kan stres. iya, kayak sebenarnya pas baby lahiran itu karena kita banyak yang berubah kayak jam tidur, terus juga kegiatan kan, tadinya aku bisa keluar pergi kemana-mana, sekarang di rumah terus jaga baby, itu kan ada orang yang bisa stres dan jadinya baby blues kan kalau Iya. misalnya nggak di handle dengan baik dan nggak disupport gitu. Jadi penting banget sih buat kita tuh tahu batasan diri, kalau kayak gue orangnya suka pergi nih ya kan, gue stres deh kayaknya kalau misalnya nggak bisa berkegiatan atau kerja gitu, kayaknya gue harus udah ada butuh bantuan nih, udah kecapean atau ngantuk gitu. Jadi kayak nggak ada shame untuk orang-orang yang pakai neni gitu. Kalau Iya, misalnya butuh emang enggak bantuan, sih. iya minta bantuan gitu biar nggak baby Jangan blues. maksa sih. Iya, jatuhnya. jangan maksa. Daripada bener-bener. dipaksain nanti malah kayak stres dan Iya, nggak baik buat babynya babynya keikutan. kan, kasihan. Bener. Tapi berarti Cici tuh tipe orang yang emang gak bisa diem gitu ya, pengen kerja terus gitu. Aku karena kebiasaan gitu loh Beb. Karena kan aku kalau sebelum hamil, sebelum nikah kemana-mana pergi setiap hari ya kan, Iya. setiap hari pergi kemana-mana, ngonten, ada ketemu sama orang gitu kan. Produktif Begitu lah gitu iya, ya. begitu ada baby lahiran. Beda juga pas hamil kan masih bisa pergi ya kan. Iya. Pas lahiran itu sih benar-benar berubah semuanya, karena kan nggak bisa kemana-mana. Baby sebelum sebulan kita paling ke rumah sakit gitu kan. Iya, Setiap hari di kamar, apalagi kaki aku bengkak, perut aku sakit, minim banget pergerakannya gitu, jadi bikin aku juga suntuk mungkin di rumah ya. Walaupun ada newborn baby, nggak aku sugarcoat, nggak aku manis-manisin, aduh bahagia banget. Ada bahagianya tapi ada juga minusnya Struggle-nya, gitu, iya. struggle-nya, capeknya. Tapi kayak ada gak rencana pengen jadi full time housewife gitu, full time mom gitu? Full time tanpa kerja gitu Tanpa ya. kerja, iya. Aduh, enggak sih. Sumpah, Jujur enggak sih. kalau Iya. dalam waktu dekat ini enggak. Enggak, dalam waktu dekat sih enggak, dan sepertinya sih dalam waktu jauh juga enggak. Oh, emang Iya. nggak suka emang diem aku doang enggak, gitu ya? Iya, tapi karena menurut aku justru full time mom itu jauh lebih sulit ketimbang working oke. mom. Iya. Karena full time mom itu benar-benar taruh dedikasi kan ke rumah, anak, suami semua kayak diurus sendiri gitu kan. Iya. Tanpa ada bantuan gitu, maksudnya ya full time mom bisa sih ada bantuan, tapi tetap aja sih buat aku kayaknya berat Ya, belum bisa lah belum gitu. bisa sih full time mom, aku tetap harus kerja. Iya sih, aku juga kayak nggak tahu sih, karena aku biasa berkegiatan juga, jadi aku Iya. ngebayang kalau misalnya di rumah nggak ngapa-ngapain gitu ya, Kayak benar-benar urus baby gitu, mungkin ya. kayak malah lebih suntuk lagi Iya, gitu. bukan yang gak sayang baby loh. Bukan yang nggak sayang ya, beda ya. Bukan Tapi loh. maksudnya apalagi kan kita misalnya ibu ya new mom gitu ya, terus kayak begitu adjusting sama Adjusting, kegiatan iya, kan. susah pasti. Iya, Susah tapi banget pokoknya salut lah sama ibu-ibu yang full time di rumah ya, Ya, sama itu full time salut jaga sih. anak, salut banget. Respect ya. Iya. Tapi waktu lagi hamil nih, Cici tuh belajar atau dapet kayak saran-saran, tips and trick atau ilmu kayak tentang parenting tuh dari mana?
Ngakak sih, aku dapetnya dari TikTok. Tapi TikTok tuh berguna banget loh. TikTok tuh berguna walaupun Berguna suka banget. nakut-nakutin ya, tapi Iya, aku iya. berasa diajarin sama TikTok tuh banyak loh. Ya Aku kan? juga, Iya. aku juga. Kayak apa namanya? Maksudnya udah pasti ya mertua apa mamaku gitu udah pasti ngasih tahu juga Iya, iya, gimana pastilah. cara rawat baby apa gini gitu. Tapi pas mereka kasih tahu, ih gue udah tahu ini dari TikTok gitu. Iya, iya, ya bener, kan? bener, bener. Iya, Kayak jadi nggak tahu ya, kayak aku ngerasa mungkin karena kita Gen Z juga kali ya. Iya, Jadi iya, kayak iya. kita lebih banyak tahu pengetahuan dari TikTok daripada dari iya, sekolah. daripada dari sekolah. Tapi bener loh. Iya Gak kan? tau, for some Kayak- reason kayak TikTok tuh edukasi Bener, banget bener. gitu. Kayak apapun lah, misalnya tentang sejarah, tentang apa. Tentang ini itu Kayak pokoknya. kita, oh ternyata begini Oh gitu. baru tahu. Iya, atau nggak pernah diajarin di sekolah tapi kita mungkin kurang mudeng, terus kayak oh ternyata begini, ternyata gampang Iya loh loh, gitu. iya loh, Kayak, bener. iya, setuju. Tapi apa? Kan kayak yang tadi Cici bilang kayak ada mama mertua, mama Cici gitu-gitu. Berarti Cici juga kayak selain dari Neni bisa dibantu dari keluarga juga dong. Oh iya, jadi apa namanya pas 2 minggu awal aku kan nggak pakai ini tuh yang pengen coba rawat baby sendiri. Itu aku kan tinggal sama mertua nih ya kan, Iya. tinggal sama mertua jadi mertua aku yang bantuin. Aku kan belum bisa mandiin Iya. newborn ya kan, terlalu Fragile, fragile ya, ya, bener, takut bener, kan ya, jadi mertua aku bantuin pagi-pagi mandiin. Mama aku juga datang kalau misalnya mertua nggak bisa jaga baby, kayak hari ini aku kesini yang jagain mama aku, Oh, babynya. iya. Mama aku bareng sama Neni gitu. I see. Tapi apa aja nih saran yang kita nggak usah bahas semua lah ya, saran yang kayak menurut Cici paling mungkin orang-orang lain juga harus dengar dari orang tua Cici atau dari mertua Cici kalau tentang parenting atau ngurus baby ini atau tentang pernikahan gitu. Tentang pernikahan ya. Kalau ngomongin nikah sih kan nikah muda gitu kan ya. Orang-orang yang pengen nikah muda tuh sebenarnya ada banyak loh, maksudnya nggak dikit juga gitu kan. Iya banyak banget. Ya, aku mau saranin aja sih, maksudnya nikah tuh nggak cuma secara financial, maksudnya financial kan udah pasti ya, nggak mungkin dong kayak kita nggak ada duit mau nikah gitu kan. Iya benar-benar. Financial emang harus udah siap, mental dan pokoknya mental itu yang paling penting juga sih. Mental ya kan? ya. Mental karena mau ngomongin kayak kapan siap nikah gitu kan, sebenarnya mau ngomong 100% siap tuh nggak akan bener-bener Nggak pernah akan 100% siap. Sama juga kayak punya anak gitu menurut aku. Jadi punya anak tuh mau bilang aduh gue nggak siap nih punya anak, atau gue yakin gue udah siap, sesiap-siapnya dan seenggak siapnya Pasti ada kamu nervousnya pasti gitu. ada nggak 100% gitu maksudnya. Jadi tetap harus jangan expect kayak indahnya doang, tapi expect kalau di sana tuh bakal ada struggle-nya gitu. Jadi biar kita nggak baby blues juga, karena kan baby blues bisa juga karena ekspektasi tuh udah setinggi langit Iya, ya tapi kan, tahu-tahu di taunya drop gitu kan, drop dan gak sesuai ekspektasi, bikin kita jadinya stres sendiri gitu. Jadi bener sih. the fact kalau punya baby dan menikah itu gak segampang yang orang tuh ngomong dan teori-teori orang gitu, karena perjalanan orang tuh beda-beda gitu. Benar. Dan aku nggak tahu sih ya, tapi kayak banyak teman-teman aku yang mikir kalau nikah tuh adalah jalan keluar dari segala masalah hidup. Kayak ngerti gak tapi? Mungkin banyak orang pernah di fase ini juga gitu loh. Kayak Aku misalnya ngerti dia, sih, aku ngerti maksudnya. ya kan? Iya, Kayak iya. misalnya mungkin ke apa situasi di keluarganya kurang harmonis, Pengen atau- cepet-cepet keluar dari rumah Iya, gitu. pokoknya apapun itulah, financially, mentally, atau mungkin gak keluarga cemara, mungkin perekonomiannya kurang. Terus dia mikir, oke, kalau misalnya nanti gue nikah sama cowok ini, pasti itu pokoknya satu-satunya jalan keluar gue dari rumah ini gitu, ngerti gak Iya, sih? mungkin itu salah satu jalan keluar, tapi maksudnya mungkin dia mikirnya ini solusi dari problem gue ya, mungkin iya, tapi iya. akan timbul problem baru. Iya, benar, jangan benar, kirain benar. kayak keluar dari problem itu terus habis itu nanti hidup happily ever after, enggak juga, juga. karena pasti menikah kan ada ini ya, ada gelombangnya lagi nanti gitu kan. benar. Walaupun mungkin beda tipe, mungkin Iya, gak sesusah itu, tapi bisa juga ternyata cobaannya lebih Iya, besar, lebih benar, berat gitu kan. Jadi kalau misalnya nikah karena pengen keluar dari situasi dari sekarang, maksudnya situasi yang sekarang, kayaknya jangan sih. Kayaknya jangan sih. Iya, Itu kayak jangan sih. berarti Kurang sebenarnya- bijak ya guys. Sebenarnya kalian Iya. belum pengen banget. Sebenarnya kalian nggak pengen Bukan banget desain untuk nikah, tapi iya, cuman kalian emang pengen solve keluar problem dari aja. masalah aja Iya. gitu. Ya benar-benar. Enggak sih, kurang bijak ya guys. Dan banyak juga teman-teman aku, ini aku ngomongin teman-teman aku aja ya. Nggak apa-apa, Ya, ya. teman-teman aku kayak dia mau nikah muda karena katanya dia udah nggak kuat untuk cari kerja lagi. Oh, Kayak financial ya. Ya lulus kuliah kayak aduh pusing, mau cepet-cepet nikah aja. Mau dinafkahi aja gitu Iya, ya. mau dinafkahi aja gitu. Tapi sebenarnya nggak bisa bergantung pada dinafkahi Nggak juga bisa, sih. iya nggak bisa. Itu salah satu alasan aku juga mau tetap kerja loh. Iya kan, Ya kan, maksudnya karena nggak kayak, mau bergantung 100% sama siapapun bener-bener. sebenarnya, ya Kayak, kan. mau dibilang misalnya suaminya sultan atau gimana juga, tapi kan
kita nggak pernah tahu ya. Nggak pernah kita tahu keadaannya. keadaannya kayak Maksudnya gimana. amit-amit Amit-amit, ya. iya. Amit-amit, Tapi kan ya. tetap kita harus punya backup sendiri lah. punya bisa berdiri sendiri gitu. Iya, benar-benar. Benar-benar. Nggak bisa terlalu reliable ke seseorang sih. Iya, siapapun, mau orang tua, suami, siapapun sih. Tapi ini aku kepo sih, kayak waktu Cici hamil kemarin tuh sempet ngidam nggak? Sempet pasti ngidam nggak sih? Awalnya pernah gak sih kamu kepikiran, kamu kan belum hamil nih, kamu kepikiran gak kayak, ih sebenarnya tuh ngidam tuh asli gak sih? Maksudnya bener gak sih orang tuh bisa ngidam gitu? Ngidam tuh apa karena emang kalau lagi hamil makannya lebih banyak karena punya baby, atau kayak emang emang ngidam gitu? Nih, jadi kalau pengalaman aku ya, aku juga aku tuh tipe orang yang bertanya-tanya dari dulu kayak, ih orang tuh ngidam tuh bohong gak sih gitu kan, kayak cuma lu emang pengen makan aja lu ya kan, kayak gitu tadi mikirnya gitu, cuman setelah aku alamin sendiri aku ngerti kenapa orang tuh ngomongnya tuh ngidam gitu. Kenapa? Kan tipe orang hamil itu beda-beda, ada yang kayak teman aku dia hamil bener-bener gak ngerasain apa-apa, dia lancar, gak laperan, kayak normal ya kan. Tapi ada yang kayak aku itu dari trimester 1 ya kan sampai kayak awal trimester 2, jadi 1 sampai 4 bulan pertama mual, muntah, bener-bener gak bisa ngapa-ngapain ya kan. Jadi kayak ada hari-hari yang aku cuma tiduran di kasur 3 hari, itu bener-bener kayak cuman bolak-balik toilet aja, mau makan tuh susah ya kan. Jadi ada certain food yang aku bisa makan. Nah mungkin orang mikir, oh gue ngidam ini nih ya kan, tapi mungkin sebenarnya tuh perut kita tuh enaknya makan ini gitu loh, ngerti gak? Jadi kayak aku waktu itu hamil, mual, muntah, aku cuman enaknya makan sayur. Tadinya tuh aku kan makannya yang goreng-goreng apa, aku justru kalau nyium minyak enak banget gitu. Jadi mual banget nih nyium minyak, aku gak bisa makan kayak telur dadar gitu, gak bisa tuh, padahal suka banget. Jadi makannya apa, sayur, kuah kayak gitu-gitu. Jadi orang kiranya mungkin ngomongnya ngidam gitu loh. Ya. Tapi kan ada orang yang kayak ngidam tuh spesifik, yang kayak misalnya mau durian montong yang bla, 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 dingin gitu yang loh, dingin atau apa gitu kayak iya spesifik gitu. Aku sih kalau aku nggak Pernah ngalamin ya, nggak ngalamin yang spesifik kayak gitu. Aku ngalaminnya mungkin aku tadinya nggak suka apel, aku juga tadinya nggak suka coklat ya kan. Ya kan, itu teman-teman aku tahu tuh ya kan, sebelum hamil tuh mana ada aku makan coklat batangan gitu, makan apel. Tapi waktu hamil for some reason aku suka dan aku nyari. Jadi aku stok tuh di kulkas sampai sekarang masih ada stok coklatnya. Begitu selesai hamil aku nggak makanin lagi. Oke. Jadi gak tahu kenapa make sense sih. Kayak Itu mungkin ngidam, itu kayak ngidam sih. Iya, kayak mungkin perut enaknya makan apa gitu loh. Ya mungkin kan karena ada baby di dalam perut. Iya, mungkin babynya suka apa, secara gak langsung kita jadi pengen kayak, mungkin kayak gitu ya. Atau mungkin kayak organ tubuh kita bergerak, maksudnya berpindah gitu, terus jadi gak enak makan apa. Aku juga kurang paham sih. Pokoknya teori aja sih ini. Berarti ada ya? Ada sih, ada mungkin banget. orang yang ngidam, ada orang yang ngidam gitu. Jadi kayak Oke. Tapi sebenarnya ngidam tuh harus dipenuhin gak sih? enggak sih kayaknya. Enggak juga ya? Kayak Sebenarnya misalnya ngidam coklat kan enggak apa-apa juga kalau enggak makan kalau coklat. nggak makan juga nggak apa-apa. Kalau makan berlebihan jadinya kayak aku naik 29 kilo. Tapi rata-rata tuh orang hamil emang naiknya segituan. Ada sih ya beberapa ya. Kayak rata-rata segituan deh. Iya 20, 30 gitu kan. Iya, tapi ya kalau bisa jangan ya guys. Emang bisa enggak Sekarang tuh nambah? Sekarang tuh ya orang-orang cewek-cewek tuh pinter sih. Maksudnya bukan pinter ya, mungkin hamilnya kebetulan semuanya gak banyak yang rewel belakangan ini. Teman-teman aku naik cuman 10, 12. Itu kalau kayak gitu dia ngapain? Kayak begitu karena mungkin dalam badannya itu nggak yang kayak aku, beda gitu loh tipe hamilnya. Jadi mereka emang tipe hamilnya yang nggak lapar, mereka juga nggak ngidam certain foods, makan apa kayak ya udah aja kayak normal. Jadi kayak cuman sehari-hari tapi hamil gitu. Jadi yang maju cuman perutnya gitu doang, yang lainnya tuh nggak menggendut gitu. Ada tapi juga kayaknya kayak gitu. Susah sih namanya kalau lagi hamil kan Iya, lagi jangan ditahan-tahan juga, lah, jangan jangan ditahan. tahan. Nanti kalau masalah berat badan kan tinggal bisa diturunin turunin. juga. Yang penting babynya sehat lah. Ya betul. Tapi aku pernah dengar mitos katanya kalau misalnya ngidamnya nggak dipenuhin nanti babynya jadi ngiler sampai gede. Cuman nggak tahu ya itu mitos apa enggak. Kita lihat aja nanti anak kamu ngiler gak. Tapi kan dipenuhi. Dipenuhi sih, iya dipenuhi, sih. Iya. Oke. Kalau bahas suami nih, apa aja sih effort yang dia lakuin waktu Cici hamil dan sekarang udah lahiran? Oke, mungkin effort yang kayak bikin jatuh cinta lagi gitu, mungkin kayak ih baik banget ya ternyata suami gue gitu ya. Aduh suami gue gitu yang sampai kayak bikin ngelus-ngelus dada gitu. Gimana ya? Kalau waktu hamil nggak tahu sih, ini kayak kebanyakan suami ya.
kayak kalau waktu hamil tuh jadi ratu kayaknya ya. Oh iya. Kayaknya gitu ya kebanyakan ya. Ada Kayak sih gimana? beberapa yang kayak masih normal-normal aja suaminya, tapi kalau suami aku pas lagi hamil tuh gak pernah ngajak ribut. Oh iya? Iya maksudnya kan kita namanya pasangan adalah kita sebel-sebelan gitu Iya, kan. iya. Tapi waktu hamil tuh minim sekali. Sabar banget tuh, kayak sabar sekali kayak menghadapi aku. sesensi apapun gitu dia nggak kepancing Enggak, emosi. enggak. Hebat Iya kan. sih. Jadi mungkin dia mikirnya dalam perut ada anaknya ya kan. Oh, Jangan iya. sampai bikin istri stres ya kan. Jadi waktu hamil itu memang ratu banget sih. Ratu banget. Apa-apa aku dulu gitu kan. Effort gitulah ya kan. Waktu lahiran 2 minggu pertama kan aku tanpa neni. Dia termasuk orang suami yang mau bantu Ngurusin, sih ngurus baby. Cuman ya namanya baby aku kan cewek ya kan, Iya. baby girl, untuk ganti popok tetap aku. Maksudnya walaupun dia mau bantu pun kayaknya bagusan tetap aku yang bersihin gitu kan, lebih bersih. Tapi sisanya dia mau bantuin kayak ngambilin ini, ngambilin itu, gendong apa. Jadi effortnya mantul sih. Sabar ya, Sabar. Terus kayak emosinya terkontrol. Iya. Kan biasa kan kalau misalnya orang Panutan lah untuk suami-suami di luar Iya. sana. Soalnya kan kalau orang lagi hamil kan kadang emosinya nggak terkontrol ya, kayak orang Iya, mens aja emosional, emosional iya. apalagi kalau lagi hamil berkali-kali lipat kan. Ya. Iya. Patut Pas diacungi lahiran. jempol ya guys ya. Lahiran harus dibantu loh istri karena Iya. kalau nggak capek ya kan kasihan. Tapi gimana pas kayak ngelihat suami se-effort itu, sebaik itu, kayak baper lagi gak? Ada sih perasaan-perasaan kayak aduh hoki ya gue gitu. Kayak, untung Hoki ya gue nikahnya saya sama dia gitu ya. Untung nikahnya sama dia gitu. Iya Lucu benar-benar. banget ini, nanti Ada kalau perasaan-perasaan suaminya kayak nonton didengerin baik-baik ya part ini. Iya. Aku puji-puji jarang loh. Tapi kayak apa namanya? Sekarang berarti babynya tuh udah berapa bulan ya? 1,5 bulan, enggak 1,5, udah mau 2 bulan. Oh, udah mau 5 2 hari bulan. lagi 2 bulan. Oh, 5 hari lagi 2 bulan. Iya. Babynya cewek, namanya siapa? Namanya Chloe. Oh, lucu banget. Iya, Chloe. baby Chloe. Baby Chloe. Nanti kalau misalnya nih, pernah gak sih kepikiran kayak kalau misalnya sekarang kan udah punya anak, udah punya baby, nanti kalau misalnya dia udah gede, kira-kira dia boleh punya pacar gak? Kepikiran kayak gitu Oh tuh my God. bikin pusing gak? Aku gak tahu ya, kan sekarang aku belum jadi orang tua. Iya. Kalau sekarang aku mikirnya sih kayak oh boleh-boleh aja, tapi nggak Iya, tahu iya. nih nanti mungkin kalau aku udah melahirkan atau aku punya anak nanti aku kayak ih nggak boleh ternyata. Sebenarnya kalau aku mikir gini sih, impossible, kayak nggak mungkin banget anak aku tuh nanti suatu saat nggak punya pacar, apalagi SMA SMP gitu Iya, kan. iya. Itu zaman-zamannya anak jatuh cinta Iya, gitu cinta kan, monyet ya. cinta monyet gitu. Nggak mungkin dong aku larang. Kalau aku larang takutnya Diam-diam. hubungan aku sama dia nggak baik, dia Iya, diam-diam backstreet, terus malah jadinya nggak bener. Aku kan nggak tahu nanti dia nggak ngenalin aku sama cowoknya Iya, gitu kan. iya, Justru lebih bener-bener. baik kalau menurut aku kasih aja tapi kita edukasiin gitu. Kalau aku kasih, cuman memang sih ada perasaan takut ya, apalagi Iya, kan iya. yang aku takutin tuh perkembangan zaman sekarang kan aneh-aneh Iya, ya. benar-benar. Jadi cuman takutnya pergaulannya dia aja Takut sih. salah pergaulannya. Iya, cuman ya kalau pacaran sih aku kasih sih. Karena Kasih mau dilarang pun nanti jadi diem-diem. Benar-benar. Daripada diem-diem mendingan ngasih tahu ya kan. Iya, iya, Jadi setuju bisa sih. terkontrol. Lebih baik kayak kita edukasiin ya, benar Iya, sih. daripada diem-diem dilarang-larang kayak gitu kayaknya kurang sih ya. Cuman nggak tahu nih kan aku sekarang ngomongnya kayak gitu. Nggak Iya, tahu pasti nanti. beda-beda lah Pasti ya. beda-beda kan. Nanti mungkin kayak Nanti pas dia udah gedean, ngerasain. iya, bener-bener. Nanti dia gedean juga belum tentu aku ngomong gini sih. Iya ya, bisa aja kayak berubah lagi gitu Iya, kan. Bener-bener. Kita nggak ada yang tahu ya guys. Oke Ci, kan katanya kalau misalnya orang lagi hamil tuh banyak parnonya ya. Nah, waktu hamil kemarin atau mungkin sekarang ada gak sih parno-parno yang kayak terlalu overthinking sebenarnya, cuman kayak ya parno aja terus gitu. Aduh, itu kalau ngomongin parno ya, itu kayak udah makanan sehari-hari gitu loh. Kayak parah sih. Aku tuh waktu hamil, kalau dibandingin hamil sama lahiran, pas anak udah lahir, lebih parno mana? Lebih parno pas anak udah lahir. Oh ya? Ketimbang pas hamil. Ya, waktu hamil mungkin parnonya boleh makan ini gak sih? Boleh makan itu gak sih? Aku boleh melakukan ini gak sih? Tapi kan sampai googling, kayak googling aja kayak apakah ibu hamil boleh makan ini? Apakah ibu hamil boleh melakukan itu? Lebih ke pantangan-pantangan Iya, gitu ya. Tapi karena bayinya belum ada kan masih di perut aku, jadi masih kayak rasanya aman gitu, dia di dalam gitu kan. Yang paling parno adalah pas dia udah lahir. Pas dia udah lahir karena aku jaga sendiri tanpa orang tua di kamar, jadi cuma bertiga lah sama suami gitu kan. Setiap baby bergerak itu kayak dia lagi ngapain sih gitu. Kalau dia bunyi sedikit, jadi baby baru lahir, newborn. Ini buat new mom yang masih anaknya newborn juga kalau nonton ya, nggak apa-apa banget kalau dia tuh ngulet-ngulet, kalau dia tuh bunyi-bunyi kayak ao. Itu tuh nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi awalnya aku kira dia kenapa sih Takutnya bunyi-bunyi keselak terus atau gimana iya, gitu. dia ngigo-ngigo terus apa segala macam, ternyata itu tuh normal gitu. Nah waktu aku oke. awal-awal jagain baby aku nggak tahu, jadi aku parno Takut terus-terusan. kenapa-napa gitu Iya, dia napasnya cepet kayak ngos-ngosan pas lagi minum susu, bunyi grok-grok-grok atau apa gitu, itu semua tuh ternyata normal.
dan aku parno banget gitu pada saat aku belum tahu itu normal gitu. Iya sih parno lah. Sampai susah tidur. Kurang Jadi tidur dong. iya kurang banget ya kan, karena kan tiap 2-3 jam sekali dia bangun. Tapi pas dia tidur akunya kebangun terus karena dianya bunyi-bunyi terus, Iya, dianya gini iya, gitu, gitu deh. Harus standby 24 jam gitu lah ya. Rasanya, tapi Rasanya, padahal pas udah sebenarnya enggak. pas udah lewat sebulan ya udah tahu gitu. Tapi kayak aku nggak tahu ya, baby Cici tuh kayak pernah gak ada ingus gitu? Ada upil juga ada. Iya itu gimana sih ngambilnya? Aku Kalau- suka mikirin deh. Kalau Kayak kan kecil ada, banget ya. iya kan hidungnya tuh kecil banget. Kadang tuh aku tuh pernah lihat ada orang tua tuh yang kayak dia kayak ngisap dari hidung anaknya gitu biar dia nggak mampet. Jadi kayak Ada, ingusnya iya, tuh iya. diisap gitu. Kayak gitu. Tapi itu kan gak higienis ya guys. Kalau misalnya Iya, itu gimana aku tuh? tahu sih ada yang kayak langsung sedot gitu. Iya ya kan. kayak gitu kayak terus dibuang gitu kan. Kayak ada yang kayak gitu, tapi Iya, iya. ada alatnya sekarang. Oh, ada alatnya. Ada alatnya buat sedot Oke. ingus. Jadi jangan langsung dari hidung ya guys. Ada alat sedot dari sedotan terus ke hidung bibi gitu. Udah, jadi kita yang sedot tetap. Kita sedot tapi dia alatnya ada pembatasnya gitu, jadi enggak kita makan ingusnya Oh, juga iya, iya, gitu, iya. enggak ya kan. Oh jadi udah canggih lah ya sekarang Canggih banyak sekarang, alat-alatnya jadi iya. di searching dulu ya guys. Iya, jangan langsung asal sedot ya guys. Tapi emang gitu kan kayak orang tua Iya, zaman iya. dulu kayaknya langsung sedot gitu, iya jangan-jangan. Nah. Iya kayak rada gimana gitu. kurang- Ya sebenarnya nggak apa-apa sih kan baby sendiri, cuman takutnya Iya. nanti babynya Nggak higienis di babynya dong. Iya nggak higienis di babynya takutnya. Oke Ci, ini nih untuk orang-orang yang nonton atau Dex people, kira-kira Cici ada tips gak nih untuk apa orang tua muda di luar sana yang mungkin baru mencoba berkeluarga atau baru menikah gitu. Kalau tips sih buat yang belum nikah atau baru nikah atau mau nikah, pokoknya ya tadi balik lagi yang aku bilang kayak ekspektasi nikah itu emang bahagia sih menurut aku ya kan. Cuman ekspektasi tetap gak boleh terlalu tinggi-tinggi ya. Maksudnya bukan yang gak bahagia, aku sih bahagia banget. Cuman kan gak tahu orang lain ya kan, tiba-tiba dapat masalahnya di awal pernikahan kan bisa juga ya kan. Punya anak juga ya kan. Jadi harus disiapin tuh mentalnya gitu. Walaupun ya sebenarnya jangan takut buat nikah juga ya. Jangan takut Jangan punya sampai anak, terlalu parno gitu iya, ya. jangan terlalu parno. Pokoknya semuanya tuh moderation aja gitu. Takut-takutnya, senang-senangnya gitu. Pasti ada lah, pasti ada struggle-struggle Karena tapi ya pasti udah ada jalanin struggle-nya. aja. Ya bahagianya tuh bahagia banget, tapi struggle juga ada. Jadi siapin financial, mental sampai benar-benar rasanya cukup siap. Udah bisa nih Cukup gitu. siap, kayak begitu. Pokoknya banyak sabar aja guys. Iya. Dan mungkin jangan nunggu sampai 100% siap karena Iya, benar tadi karena kata nggak Cici akan nggak pernah ada yang 100% 100% siap. siap. Benar-benar. Gitu. Setuju. Oke, thank you Ci. Dipanggilnya tuh siapa sih sebenarnya? Tiffany. Oh Tiffany. Iya. Aku tuh dari mikir kayak Brigita atau Tiffany. Iya, banyak orang bingung sih. Bingung ya? Oke. Iya, Brigita, Oke, iya. Ci Tiffany, thank you udah mau main-main ke Makasih sini, mau juga, dikepoin Nas. sama Iya. Dex people gitu kan. Oke. Iya. Thank you, jangan kapok ya main ke sini. Enggak dong. Iya. Udah segitu aja. Thank you Dex people for watching. Jangan lupa untuk like, comment, dan share video ini. Bye bye. See you on the next episode.